Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'da, satu pertanyaan yang diajukan ke saya yang menjadi salah satu pertanyaan yang saya suka dari sekian banyak pertanyaan yang sudah saya berikan jawabannya. Begini pertanyaannya, ada seorang sahabat saya, kenalan saya, chat ke saya, minta agar saya menjelaskan bagaimana cara mengganti sholat-sholat yang ditinggalkan dulu semasa dalam tanda petik masih belum bertaubat. Bahasa sekarang sebelum hijrah. Ya, saat ini begitu banyak saudara kita yang punya semangat hijrah, sebut saja begitu, meskipun ada yang tidak setuju dengan kalimat ini, lebih tepatnya adalah bertaubat dari masa lalunya yang kelam, yang hitam, yang penuh dengan lika-liku, batu terjal, kelak-kelok dan sebagainya. Nah, teman saya ini minta agar saya menjelaskan bagaimana cara mengganti atau mengerjakan sholat yang dulu pernah ditinggalkan. Ceritanya, sahabat saya ini lebih dari 20 tahun hidup dalam gelimang dosa, dalam kubangan noda, dan juga penuh dengan kemaksiatan. Nah, 1, 2, 3 tahun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntunnya dengan hidayahnya yang lurus, menuntun juga dengan taufiknya yang kuat, sehingga teman saya atau sahabat saya ini luar biasa. Nah, namun yang menjadi pikirannya adalah sholat yang dulu ditinggalkan kurang lebih 20 tahun. Bagaimana cara menggantinya? Dia pernah bilang sama saya, lawang sholat saja belum tentu diterima. Apalagi ini saya jelas-jelas tidak sholat. Lawang yang ketiduran saja diperintah untuk mengganti. Saya yang sengaja. Yang lupa saja. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih mewajibkan untuk mengganti. Lah ini sengaja di depan mata memang tidak sholat. Ada kumandang adzan seolah mendengarkan kucing meong-meong saja. Bahkan kumandang adzan Jumat pun tidak lebih dari sekedar kaleng yang gelundung setelah ditabrak kucing, begitu kira-kira. Nah, mari kita bersama-sama simak bagaimana penuturan para ulama menjelaskan dan menjabarkan tentang jika seorang muslim, seorang mukmin, dia meninggalkan sholat di masa lalunya, lalu saat ini berjuang untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin tegak lurus dan berdiri mendirikan sholat, dan ingin senantiasa sholatnya terjaga, tentu dengan kualitas kekhusyuan. Di dalam kitab Al-Majmu' disebutkan, walau kana alaihi fawaitu, jika ada seseorang yang punya sholat yang ditinggalkan, la ya'rifu adaduha, tidak tahu berapa jumlah sholat yang ditinggalkan. Kalau sehari ada 5 waktu, kalau kali setahun berapa, kali 2 tahun berapa, kali 20 tahun berapa, tidak diketahui secara pasti. Bagaimana? Disebutkan bahwa yuqalu lahu kam tatahaqqaqu annaka tarakta. Ditanyakan, berapa yang yakin kamu tinggalkan jumlahnya? Fa in qala, jika ia menjawab, asra sholawatin, saya meninggalkan 5 waktu, mulai subuh sampai isya. Wa asyuku, saya ragu-ragu fi ziyadati, dalam lebihnya. Lazimahul asyru duna ziyada, maka yang wajib diganti adalah yang dia ingat secara meyakinkan. Sementara selebihnya, di mana dia ragu-ragu berapa ya, tidak usah dilakukan, tidak usah diganti dan tidak usah diqodok bahasa fikihnya. Ini penuturan di dalam kitab Al-Majmu'. Maka jika dirujukkan, diadaptasikan dengan apa yang dijelaskan di dalam kitab Al-Majmu' ini,
bisa kita jadikan kesimpulan bahwa sholat yang ditinggalkan dengan sengaja itu wajib untuk diganti. Itu pertama. Maka benar kata sahabat saya tadi, lawang yang ketiduran saja wajib, yang lupa saja wajib, masa iya yang sengaja enggak? Biasanya sengaja itu mah lebih dahsyat ancamannya dibandingkan yang lupa atau ketiduran yang mestinya bisa ditolerir. Tapi karena ini sholat, maka tidak ada sedikit pun toleransi meninggalkannya. Nah, bagaimana adaptasinya? Kalau panjenengan sahabat saya, itu yang diingat adalah mungkin 1 tahun, lalu kemudian dalam 1 tahun itu sehari 5 waktu, ya kalikan. Kalau yang diyakini itu, maka itu yang wajib untuk diganti, wajib yang diqadha. Maka seperti sahabat saya ini kalau kemudian merenung, saya yakin tidak akan sempat menghitung dosa orang. Karena tidak sedikit saudara-saudara kita yang berhijrah saat ini itu tidak menghitung sholatnya yang ditinggalkan dulu waktu belum hijrah, waktu belum taubat, tapi sibuk menghitung hitung dosa saudara-saudaranya. Seperti yang pernah begitu viral ya, ada seorang mantan gitaris, musisi sebut saja begitu, lalu kemudian sibuk mengharamkan musik, teman-temannya juga diharamkan, ini dosa itu dosa, tidak ngitung dosanya sendiri. Padahal orang yang bertaubat, orang yang berhijrah itu pastinya lebih dulu menghitung dosa-dosanya. Lebih dari itu, seperti sahabat saya ini, dia kepikiran dengan sholat yang ditinggalkan. Dia tidak berpikir untuk ikut-ikutan berfatwa musik haram begitu, enggak. Lebih-lebih mengharamkan, mendosa-dosakan, menerakan-rakakan, mensetan-setankan saudaranya dulu yang seprofesi sesama musisi. Nah, sahabat saya ini patut menjadi contoh bahwa berhijrah, bertaubat itu sibuk untuk memperbaiki diri, sibuk untuk menghitung dosa-dosanya, sibuk untuk mengganti, menghitung jumlah sholat yang ditinggalkan untuk komitmen diganti. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka sekali lagi kembali pada penjelasan kitab Al-Majmu', yang diyakini ditinggalkan silahkan itu diganti. Adapun yang masih ragu-ragu, kayaknya saya dulu masih pernah sholat deh, ya sudah, tidak usah. Kalau 15 tahun, monggo. Jika belum tuntas mengganti 1 tahun, kok meninggal? Hakul yakin saya, meninggalnya dalam keadaan baik, meninggalnya dalam keadaan thayyib, dan meninggalnya dalam keadaan iman dan Islam yang sempurna. Kenapa? Karena meninggal dalam keadaan bertaubat. Semoga Allah mengistiqomahkan iman dan Islamnya. Semoga tetap tegak mendirikan sholatnya. Nah, bagaimana cara menggantinya? Kalau yang pernah saya sarankan, silahkan setelah subuh, sholat subuh lagi. Setelah duhur, sholat duhur lagi. Setelah asar, sholat asar lagi. Loh, pada asar, pada subuh kan tidak boleh. Tidak boleh kalau sholat sunnah mutlak. Tapi kalau qadha tetap boleh. Terus seperti itu sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil karena kerinduannya kepada jenengan yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.